Chapter sebelumnya diceritakan bahwa Clint telah mengadakan pertemuan dengan anggota klub tarot di dunia berkabut. Setelah keluar dari dunia berkabut, ia berencana untuk jalan-jalan di sepanjang jalan antara apartemennya dulu dan rumah Wells untuk mencari clue tentang keberadaan catatan dari keluarga Antigonus yang hilang itu. Serta ia berencana untuk berakting sesuai dengan nama potion yang diminumnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke chapter 37 yang berjudul Klub. Sore hari setelah pertemuan dengan klub tarot, karena ia harus berjalan kaki sepanjang jalan Iron Cross Street menuju ke kediaman Wells, ia tak mengenakan pakaian resminya yang baru saja ia beli. Melainkan ia mengenakan kemeja linen, mantel coklat yang senada, topi bundar dari kain felt, dan sepasang sepatu kulit tua. Dengan begitu, pakaian formal yang baru saja ia beli tak akan kotor oleh keringatnya. Clint berjalan dari rumah barunya di jalan Daffodil Street menuju ke Iron Cross Street. Ia melewati alun-alun dan melihat tenda yang sebelumnya berada di sana sudah tak ada. Rombongan sirkus sebelumnya telah pergi setelah menyelesaikan pertunjukan mereka. Clint membayangkan pelatih binatang yang meramal Clint dengan kartu tarot sebelumnya adalah seorang expert yang sedang menyamar. Clint percaya bahwa orang itu sengaja muncul untuk memberitahu Clint clue tentang masa depan setelah menemukan sesuatu yang menarik dari Clint. Namun hal itu tak mungkin terjadi. Clint hanya tersenyum dan membayangkan hal itu saja. Lalu ia berbalik menuju ke jalan Iron Cross Street. Seperti namanya, cross berarti persimpangan. Jalan Iron Cross Street terdiri dari dua jalan yang saling bersimpangan dan sebuah perempatan sebagai pusatnya. Jalan ini dibagi menjadi jalan left street atau jalan kiri, right street atau jalan kanan, upper street atau jalan atas, lower street atau jalan bawah. Jalan lower street berisikan orang-orang miskin. Benson, Clint, dan Melissa dulu tinggal di sini. Namun para penghuni apartemen lama Clint dan penduduk daerah sekitarnya tidak menganggap daerah itu sebagai lower street. Sebaliknya, mereka menciptakan istilah sendiri yaitu middle street atau jalan tengah. Dengan begitu, mereka bisa membuat perbedaan yang jelas antara orang yang tinggal di sana dan orang-orang miskin yang tinggal 200 meter dari jalan tersebut. Clint berjalan menyusuri left street menuju ke apartemennya dulu, sambil berusaha mengingat-ingat di mana buku itu hilang. Ia memikirkan betapa pentingnya buku itu bagi Nighthawk. Kemudian ia bertemu dengan Nyonya Smirin, pemilik toko roti Smirin Bakery, tempat Clint dan Benson biasa membeli roti gandum hitam saat masih tinggal di apartemen lamanya. Nyonya Smirin terlebih dulu menyapa Clint yang menurutnya tampak tak terlalu senang. Mereka berbicara sejenak tentang es teh baru buatan Nyonya Smirin. Nyonya Smirin membuat es teh khas dari tempat kelahirannya dulu yaitu di daerah selatan. Nyonya Smirin datang ke Tingen kurang lebih 40 tahun yang lalu bersama suaminya sebelum Clint lahir. Sebelum kedua orang tua Clint kenal satu sama lain. Clint mencoba es teh itu dan rasanya enak. Setelah menceritakan tentang Clint yang pindah ke tempat tinggal baru, Clint melanjutkan perjalanannya ke apartemen lamanya. Di jalan yang sangat ia kenal, jalan sekitar apartemen lama Clint, banyak pedagang asongan dan pedagang kaki lima, serta pejalan kaki melintas yang membuatnya merasa ada yang salah dengan dirinya. Setelah berpikir beberapa saat, ia mengetuk labelannya 2 kali untuk masuk ke mode Spirit Vision. Seketika penampakan di area itu berubah. Sebelum Clint dapat melihat warna dari organ tubuh mereka, perhatiannya tertuju pada warna-warna yang gelap, yang merepresentasikan kemuraman. Ia tak mampu dengan pasti menerka apa isi pikiran mereka. Namun kesan putus asa, apatis, dan muram terukir dalam di hati mereka. Warna kemuraman itu sudah berada pada diri mereka bertahun-tahun lamanya. Bahkan sinar matahari pun tak mampu menyingkap warna gelapnya. Karena jalan ini adalah area masyarakat berpendapatan rendah, Clint segera mengerti penyebab dari warna gelap yang muram itu. Seperti kata Oldneil, Spirit Vision dapat menarik Clint ke hal-hal yang tak familiar, yang dapat dengan mudah mempengaruhi emosi Clint. Clint mengetuk labelannya 2 kali lagi untuk keluar dari mode Spirit Vision. Lalu ia masuk ke apartemen lamanya dan mencari clue tentang catatan dari keluarga Antigonus itu. Ia tak menemukan apapun di sana. Ia juga tak menemukan tubuh spirit atau arwah. Hal itu membuatnya tahu walaupun spirit atau arwah ada di mana-mana, hampir semua spirit tidak berada dalam bentuk tubuh arwahnya.
melainkan dalam bentuk spiritualitas. Hanya spirit medium atau medium arwah yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Setelah keluar dari apartemen lamanya, Glenn berjalan lagi ke arah kediaman Wells. Glenn berjalan selama 1 jam penuh dan masih tak menemukan apapun. Glenn ingin mencari di dalam kediaman Wells, namun mengurungkan niatnya karena Kapten Don Smith dan Madame Daly sudah mencari bahkan sampai ke sudut kediaman Wells. Glenn berencana naik kendaraan umum kereta kuda ke perusahaan keamanan Blackthorn untuk mengambil alokasi peluru hariannya untuk latihan menembak. Di sepanjang jalan distrik kediaman Wells, bangunan tertata rapi dan bersih. Ketika sampai di belokan jalan, ia mau mencari kendaraan umum kereta kuda. Namun tatapannya tertuju pada papan nama di sebuah bangunan di lantai 2, Klub Peramal. Klub Peramal, Glenn berkata dalam hati. Aku harus mampir dan mencari tahu. Glenn kemudian menyeberang jalan dan naik ke lantai 2. Ia disambut pelayan yang cantik dengan rambut diikat melingkar ke belakang dan rambutnya berwarna kuning kecoklatan. Pelayan itu menanyai Glenn ingin bergabung di klub atau ingin diramal. Glenn bertanya apa syarat untuk bergabung. Wanita itu menjelaskan syaratnya adalah isi data dan bayar biaya keanggotaan tahunan. Biaya keanggotaan tahunan pertama adalah 5 pound dan biaya keanggotaan tahun berikutnya adalah 1 pound per tahun. Kemudian, pelayan itu menjelaskan keuntungan dan hak apa yang didapat member klub itu dengan ramah dan panjang lebar. Lalu Glenn berkata dalam hati, kedengarannya bagus, tapi aku tak punya uang. Glenn memaksakan senyumnya dan berkata, lalu bagaimana jika aku ingin diramal? Lalu kita masuk ke chapter 38 yang berjudul Penghobi Pemula. Mendengar pertanyaan Glenn, pelayan wanita itu tampak kehilangan kesabarannya namun tetap mempertahankan senyumnya. Kemudian ia menjelaskan kalau anggota klub boleh meramal orang lain dan mereka punya tarif masing-masing. Karena ini adalah hari Senin, jadi kebanyakan anggota klub ini bekerja, sehingga hanya 5 orang yang bisa meramal untuk hari ini. Wanita itu mempersilahkan Glenn duduk di sofa di samping jendela, dan memperlihatkan album foto berisi anggota klub tersebut. Kemudian menunjuk salah satu foto itu dan berbicara. Hannes Vincent, peramal terkenal di Tengen, mentor tetap klub, pandai dalam berbagai bentuk ramalan. Dia memasang tarif 4 soli untuk sekali ramal. Kemudian Glenn berkata dalam hati, itu sangat mahal. Uang segitu cukup untuk memberi makan Benson, Melissa, dan aku dengan 2 makanan malam yang mewah. Glenn berdecak lidahnya tanpa suara dan tidak menjawab. Melihat reaksi Glenn, wanita itu terus membalik halaman dan memperkenalkan satu demi satu anggota klub itu. Dan yang terakhir, Glasses, seorang anggota yang baru bergabung dengan klub tahun ini. Dia ahli dalam ramalan tarot. Dia memasang tarif 2 penny tiap ramalannya. Tuan, siapa yang Anda pilih? Glenn menjawab, Tuan Glasses. Pelayan wanita itu terdiam beberapa saat dan berkata, Tuan, saya ingatkan bahwa Tuan Glasses ini masih pemula. Glenn lalu menjawab, aku mengerti, tidak apa-apa. Glenn mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, silakan ikuti saya. Wanita itu berdiri dan menuntun Glenn melewati sebuah pintu di samping aula resepsionis. Glenn berjalan ke koridor yang tak terlalu panjang, dan terdapat ruang pertemuan terbuka terletak di ujung koridor tersebut. Ruang pertemuan itu mendapat cukup banyak sinar matahari dan dilengkapi dengan meja dan kursi. Ada koran, majalah, serta kartu. Aroma kopi samar-samar tercium. Sekitar 2 ruangan dari ruang pertemuan itu, pelayan itu memberi isyarat Glenn agar berhenti. Wanita itu mempercepat langkahnya dan memasuki ruangan. Ia berteriak dengan lembut, Tuan Glasses, seseorang ingin diramal oleh Anda. Glasses terkejut. Aku? Suara terkejut yang penuh keraguan segera terdengar. Setelah itu, terdengar suara kursi bergerak. Wanita itu lalu menjawab, iya, ruang ramalan mana yang ingin Anda gunakan? Jawab wanita itu tanpa emosi. Ruang Topaz. Aku suka ruang Topaz. Glasses muncul di pintu ruang pertemuan dan menatap Glenn yang menunggu tidak jauh dari sana dengan rasa ingin tahu. Peramal itu adalah seorang pria berusia 30-an. Kulitnya agak gelap dan pupilnya berwarna hijau tua.
Di balik rambutnya yang kuning muda dan lembut, ia mengenakan kemeja putih dan rompi hitam. Sebuah monokel atau kacamata berlensa tunggal tergantung di dadanya dan ia tampak memiliki watak yang baik. Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa lagi saat ia membuka pintu ruang topas yang berada di sebelah ruang pertemuan. Tirai di dalamnya tertutup rapat, membuatnya redup. Tampaknya hanya dengan melakukan itu, seorang akan memperoleh wahyu dari para dewa dan roh untuk mendapatkan hasil ramalan yang akurat. Halo, aku Glasis. Aku tak menyangka kau menginginkanku untuk meramalmu. Glasis membungkuk hormat, melangkah cepat ke dalam ruangan dan duduk di belakang meja panjang. Terus terang, aku hanya ingin meramal orang saja. Aku belum punya banyak pengalaman. Untuk saat ini aku bukan peramal yang baik. Kau masih punya kesempatan untuk berubah pikiran. Setelah Clint membungkuk balik, ia masuk dan menutup pintu ruangan itu. Di bawah cahaya yang menembus tirai, ia berkata sambil tersenyum. Kau orang yang sangat jujur, tapi aku bukan orang yang pelin-pelan. Silakan duduk kalau begitu. Glasis menunjuk kursi di depannya dan berkata lagi. Ramalan adalah hobiku. Dalam hidup, seorang sering menerima petunjuk dari Sang Pencipta, namun orang biasa tidak dapat memahami arti dari petunjuk itu. Inilah alasan mengapa ramalan ada, dan juga mengapa aku bergabung dengan klub ini. Dalam aspek ini, aku masih kurang percaya diri dan butuh pengalaman. Karena itu, mari kita melakukan ramalan dengan pertukaran. Aku mendapat pengalaman meramalmu, dan kau akan kuramal secara gratis. Bagaimana menurutmu saranku? Aku akan menanggung biaya yang diminta klub, yang hanya 1/4 penny. Kalian tidak mengiyakan atau menolak hal itu, sebaliknya ia hanya tersenyum. Nampaknya kau punya pekerjaan yang cukup bagus dan layak, kata Clint sambil mengetuk labelannya 2 kali. Lalu Glasis menanyakan ramalan apa yang diinginkan Clint. Clint berkata kalau ia ingin mencari benda yang hilang. Di mode Spirit Vision, Clint melihat aura Glasis tampak jelas. Warna jingga di paru-parunya gelap dan jarang. Warna jingga itu bahkan mempengaruhi kecerahan di area lain. Ini bukan gejala kelelahan. Clint mengangguk dengan aneh. Lalu ramalan pun dimulai. Glasis menyuruh Clint untuk memikirkan benda yang hilang itu dan bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah masih bisa ditemukan? Karena Clint lupa dengan bentuk buku catatan dari keluarga Antigonus itu, ia hanya bertanya dalam hati. Dapatkah buku catatan dari keluarga Antigonus itu ditemukan? Dapatkah buku catatan dari keluarga Antigonus itu ditemukan? Clint mengulang-ulang pertanyaan tersebut di pikirannya sambil dengan lihai mengocok kartu tarot di tangannya. Glasis mengambil kartu tarot paling atas, meletakkannya di depan Clint secara tertutup dan posisinya horizontal. Kemudian Glasis berkata, putar kartunya searah jarum jam sehingga menjadi vertikal, lalu buka kartunya. Jika gambar di kartunya terbalik, berarti benda yang kau cari tak bisa ditemukan. Jika gambarnya tak terbalik, berarti kita bisa melanjutkan ramalan tentang lokasi benda itu berada. Clint mengikuti instruksi itu. Ia memutar kartu menjadi vertikal, lalu membukanya. Gambar kartunya terbalik. Sangat disayangkan, seru Glasis. Clint tak meresponnya karena perhatiannya tertuju pada gambar kartu tarot itu. Itu adalah kartu The Fool. Clint berkata dalam hati, The Fool lagi? Ini tak mungkin kebetulan kan? Menurut Hangman dan Othniel, ramalan berasal dari komunikasi antara spiritual dan dunia spirit, di mana aku berada di dimensi yang lebih tinggi. Tarot hanya kartu yang digunakan untuk menerjemahkan simbol-simbol yang muncul dari hasil komunikasi tersebut. Secara teori, menggunakan alat ramalan apapun tak akan jadi masalah, karena tak akan berefek pada hasil bacaan. Clint mengerutkan dahinya. Clint lalu bertanya, apakah kita bisa tahu kalau benda itu sudah berada di tangan orang lain atau belum? Tentu saja, kita tinggal mengulangi proses yang sama, jawab Glasis dengan penuh ketertarikan. Kemudian mereka melakukan prosedur yang sama seperti sebelumnya, dan kali ini kartu yang muncul bergambar bintang dan terbalik. Glasis selalu berkata, sepertinya benda itu masih belum berada di tangan orang lain. Clint mengangguk dan mengambil 2 buah koin tembaga dari kantongnya dan memberikan pada Glasis. Bukankah tadi aku bilang gratis? Kata Glasis sambil mengerutkan dahinya.
Glenn tertawa lalu berkata sambil berdiri, "Ini adalah suspek yang pantas untuk sebuah ramalan." "Baiklah, terima kasih untuk kebaikanmu." Glasis berdiri sambil menjabat tangan Glenn. Setelah berjabat tangan, Glenn mengambil 2 langkah untuk keluar ruangan itu. Saat sampai di pintu, Glenn menengok ke belakang dan berkata, "Tuan Glasis, sebaiknya kau pergi menemui dokter secepat mungkin. Fokus pada paru-parumu." "Kenapa?" tanya Glasis terkejut. Glenn berpikir sejenak lalu berkata, "Ini adalah gejala yang berdasarkan dari warna wajahmu. Jadi, glabilamu tampak gelap." "Glabilaku tampak gelap?" Ini pertama kalinya Glasis mendengar gejala seperti itu. Tanpa menjelaskan apapun, Glenn pergi sambil tersenyum. Glasis menggelengkan kepalanya lalu mengambil monokelnya. Apakah ia seorang herbalis atau dokter yang belum punya surat izin? Setelah dilihat dengan seksama, ia sadar glabilanya memang gelap. Tapi sebenarnya ini adalah masalah ruangan saja. Di dalam ruangan yang tirainya tertutup, bukan hanya glabilanya yang gelap, namun seluruh wajahnya juga gelap. Karena khawatir, ia meramal kesehatannya sendiri untuk memastikannya. Setelah keluar dari klub ramalan, Glenn berencana untuk mengumpulkan uang dulu dan bergabung dengan klub itu ke depannya. Beberapa menit kemudian, kendaraan umum kereta kuda tiba. Glenn naik kendaraan umum itu dan menuju ke perusahaan keamanan Blackthorn di jalan Zutland Street yang tak terlalu jauh dari sana. Sesampainya di sana, Glenn mendorong pintu masuk perusahaan dan masuk ke dalam. Namun ia tak melihat wanita berambut coklat yang biasanya berada di sana sebagai resepsionis, melainkan seorang pria berambut hitam dengan mata yang berwarna hijau, yaitu Leonard Michel. Dengan pembawaannya yang seperti seorang penyair puisi romantis. "Selamat sore. Di mana Roseanne?" Glenn bertanya dengan melepas topinya. Leonard tersenyum dan menunjuk ke sebuah sekat di belakangnya. Sekat yang juga merupakan pintu menuju lorong serta ruang bawah tanah. "Malam ini adalah giliran shiftnya untuk berjaga di gudang senjata," kata Leonard. Tanpa menunggu jawaban Glenn, Leonard bertanya, "Kenapa Wells dan Naya bunuh diri di tempat, sementara kau pulang ke rumah?" Glenn lalu menjawab, "Sepertinya hal itu karena sosok yang tak diketahui membuatku membawa buku dari keluarga Antigonus itu untuk menyembunyikannya." Leonard mondar-mandir sejenak, lalu menatap mata Glenn. "Jika bunuh dirimu bertujuan untuk membungkammu dan menghapus jejak, lalu kenapa kau tidak dibuat untuk menghancurkan buku itu saja di tempat?" Selanjutnya kita masuk ke chapter 39 yang berjudul Trik yang Menarik. Glenn berkata dalam hati, "Sebenarnya, aku tak tahu apakah buku catatan itu telah dihancurkan atau disembunyikan. Namun kalau dipikir-pikir, jika memang buku catatan itu harus dihancurkan, hal itu bisa dilakukan di tempat. Aku tak perlu membawanya pergi untuk menghancurkannya." Mendengar pertanyaan Leonard, Glenn langsung beralih ke mode detektif keyboard warrior dan berkata sambil menghela nafas, "Mungkin saat Wills, Naya, dan aku melakukan kontak dengan sosok tak diketahui itu, sosok itu menikmati kejadian pengorbanan hidup atau menginginkan situasi serupa terus berlanjut. Karena bunuh diri itu mudah ditemukan, aku sengaja dibuat untuk mengambil buku catatan itu dan menyembunyikannya untuk mempersiapkan hiburan kedua bagi makhluk itu. Namun beberapa hal tak disangka terjadi selama proses itu dan aku gagal bunuh diri." Ini adalah alasan yang dibuat Glenn berdasarkan TV, novel, dan drama tentang pengorbanan suatu kultus sesat. Kemudian Leonard pun menjawab, "Penjelasan yang bagus, tapi aku yakin ada kemungkinan lain. Naya dan Wells dibuat bunuh diri mungkin bertujuan sebagai tumbal pengorbanan agar makhluk yang tak diketahui bangkit, dan buku catatan dari keluarga Antigonus itu adalah wadah dan tempat lahirnya makhluk jahat itu. Dan kau dibuat agar membawa buku catatan itu untuk menyembunyikannya. Karena takut kalau kami menemukannya, buku itu akan dihancurkan." Leonard Michel menjelaskan kemungkinan lain. Sembari menjelaskan, ia melihat mata Clint dengan tersenyum. "Tentu saja, mungkin buku catatan itu telah dihancurkan. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan isi buku itu. Untuk menyembunyikan adanya wadah tempat makhluk jahat itu akan lahir. Dengan begitu, alasan bunuh dirimu gagal sudah cukup jelas." Kemudian Clint berkata dalam hati, "Apa maksudnya? Apa dia mencurigaiku? Apakah dia mencurigai bahwa tubuh Glenn yang asli adalah wadah yang digunakan untuk melahirkan makhluk jahat? Tidak.
Dia menjadi wadah untuk transmigrator sebenarnya. Lalu melahirkan bukanlah istilah yang tepat. Klein terkejut, sementara dia diam-diam mengkritik gagasan itu. Klein kemudian menjawab, "Aku tak akan mencoba membela diri karena aku kehilangan ingatan saat kejadian itu. Baik Kapten maupun Madam Deli mereka sudah memastikan bahwa aku baik-baik saja. Leluconmu tidak lucu." Leonard menjawab, "Aku hanya membahas kemungkinan yang mungkin terjadi. Kemungkinan lahirnya makhluk jahat yang membuatmu gagal bunuh diri." Lalu Leonard tiba-tiba merubah topik pembicaraan. "Apa kau menemukan clue tentang buku catatan itu sore tadi?" Setelah percakapan dan pertemuan sebelumnya, Clint sangat waspada terhadap Leonard. Lalu ia menjawab dengan tenang, "Tidak, aku berencana mencoba rute yang berbeda besok sore." Ia menunjuk ke sekat di belakang meja resepsionis dan berkata, "Aku harus menuju gudang senjata untuk mengambil peluru. Klub menembak buka hingga pukul 9 malam. Semoga Sang Dewi memberkatimu." Leonard tersenyum sambil menunjukkan gestur tanda bulan merah di dadanya. Ia melihat Clint melewati sekat dan mendengarkan langkah kakinya menuruni tangga. Senyum Leonard perlahan menghilang saat ekspresi ragu muncul di mata hijaunya. Ia membisikkan sesuatu dengan nada tidak senang. Seperti biasa, Clint menuruni tangga, melewati koridor yang diterangi lampu gas, sampai di persimpangan Clint belok kanan untuk menuju gudang senjata. Pintu besinya terbuka dan gadis berambut coklat, Roseanne, berada di sana. Ia berdiri di depan meja dan sedang mengobrol dengan seorang pria parubaya yang menggunakan topi top hat dan memiliki janggut hitam yang lebat. "Selamat sore." "Tidak, selamat malam. Hari selalu malam di sini. Clint, ku dengar dari O'Neill kau sudah menjadi Beyonder." "Namanya Sir atau peramal?" Rosen memiringkan kepalanya dan bertanya dengan penasaran serta khawatir. Clint mengangguk dan tersenyum. "Selamat sore, Nona Rosen. Di sini memang selalu malam, namun hal itu membuat orang merasa tentram. Deskripsi yang kau berikan kurang akurat. Yang benar harusnya ramuan sekuens yang aku konsumsi bernama Sir." Kau masih memilih untuk tetap menjadi Beyonder," kata Rosen sambil menghela nafas. Clint menatap pria parubaya di samping Rosen dan bertanya dengan sopan, "Dan kau adalah?" Lalu Clint berkata dalam hati, "Anggota Nighthawk lainnya atau salah satu dari 2 staf sipil yang belum pernah kutemui?" Rosen memanyunkan bibirnya dan berkata, "Ini Brent, rekan kerja kita. Dia ingin bertukar jadwal jaga denganku agar malam lusa ia bisa libur. Ia berencana pergi ke teater di distrik utara bersama istrinya untuk menonton The Prideful One untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15. Dia benar-benar pria yang romantis." Brent tersenyum sembari mengulurkan tangannya dan berkata, "Seperti penjelasan Nona Rosen tadi, tidak ada yang perlu diulang. Halo Clint, aku tidak pernah menyangka aku akan menjadi Beyonder secepat ini. Sedangkan aku mungkin tidak akan pernah punya keberanian." "Mungkin seperti kata pepatah, orang bodoh tidak mengenal rasa takut," kata Clint dengan nada merendah sembari mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Brent. "Tidak punya keberanian bukanlah hal buruk," kata Brent sambil menggelengkan kepalanya. "Seorang Beyonder pernah berkata kepadaku sebelum kematiannya, untuk tidak pernah menyelidiki hal-hal yang aneh dan berbahaya. Semakin sedikit yang kau tahu, semakin lama kau hidup." Rosen menyela dan bertanya, "Ada perlu apa kalian datang?" Clint kemudian menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk mengambil jatah 30 peluru hariannya untuk berlatih menembak. "Baiklah," Rosen menunjuk ke meja dan berkata, "Brent, ini semua tugasmu sekarang. Kau pasti tahu di mana kunci dan pelurunya kan?" "Oh, O'Neill memang pelit. Dia bahkan tak menyisakan kopi bubuk yang digiling manual itu. Dia sudah janji padaku bahwa aku bisa minum sampai kenyang hari ini." Singkat cerita, Clint mendapatkan 30 peluru untuk berlatih tembaknya. Brent berjaga di gudang senjata menggantikan Rosen. Clint lalu pergi menuju ke tempat latihan tembak sementara Rosen naik kendaraan umum kereta kuda dan pulang. Dar dar dar. Clint berlatih proses pencengkeram senjata, mengangkat lengannya, menembak, melepaskan silinder, mengeluarkan selongsong kosong, dan memasukkan peluru. Ia melakukan proses itu berulang kali. Ia menjadi terbiasa dengan proses tersebut
dan menanamkannya ke dalam memori ototnya. Selain latihan menembak, Glenn juga memanfaatkan kesempatan ini untuk latihan fisik, seperti push up, sit up. Ia bekerja keras untuk membangun tubuhnya. Setelah selesai, Glenn pulang ke rumahnya dengan kendaraan umum kereta kuda. Sesampainya di rumah, Glenn menyadari kalau hari sudah gelap, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Glenn berencana untuk belanja bahan-bahan makanan untuk makan malam. Ketika Glenn mau berangkat, pintu rumah dibuka. Melissa pulang dengan tas sekolahnya. Selain itu, ia membawa banyak sekali barang belanjaan. Kupikir kau dan Benson akan pulang agak larut. Jadi, tadi pagi aku mengambil satu soli dari tempatmu menyembunyikan uang. Melihat tatapan penuh tanya dari kakaknya, Melissa menjelaskan dengan sikap seriusnya seperti biasa. Lalu Glenn pun menjawab, karena kau mengambil uangnya, mengapa kau tak sekalian menggunakannya untuk naik kendaraan umum ke sekolah? Glenn teringat akan masalah itu sejak pagi. Melissa berkata sambil mengerutkan dahinya. Kenapa aku harus naik kendaraan umum? Biayanya kan 4 penny untuk pergi ke sekolah. Kalau pulang pergi biasanya 8 penny. Kalau dihitung Benson dan kakak, kita akan menghabiskan 24 penny untuk transportasi setiap hari. Itu berarti 2 soli penuh dalam seminggu. Ya, kalau tidak dihitung hari Minggu, itu masih 12 soli. Itu hampir sama dengan biaya sewa rumah kita. Glenn berteriak dalam hati, "Stop! Jangan memamerkan kekuatan matematik kamu." Melissa menambahkan kalau dengan berjalan ke sekolah, ia bisa menemukan komponen tak terpakai di jalan. Dan gurunya pun juga berkata kalau exercise rutin itu perlu. Jika biaya perjalanan dari rumah ke sekolah Melissa 4 penny, berarti jaraknya sekitar 4 km. Melissa berjalan setiap hari 4 km ke sekolah. Glenn terkekeh dan berkata, kalau begitu ayo kita hitung lagi. Biaya kendaraan umum 12 soli, sewa rumah 12 soli 3 penny, totalnya 1 pound 4 soli dan 3 penny. Menggunakan gaji pensiun saja sudah cukup untuk membayarnya dan masih cukup banyak uang tersisa. Ya, dia telah menerima gaji minggu lalu, sedangkan aku masih bisa mendapatkan 1 pound 10 soli setiap minggu. Bahkan jika kita makan daging setiap hari sambil menghitung pengeluaran seperti gas, arang, kayu dan bumbu-bumbu, kita juga masih akan punya uang sisa jika kita berhemat makanan. Kita bahkan bisa berlangganan koran pagi yang harganya 1 penny. Dalam 2 bulan aku bisa menabung untukmu dan Benson. Kita bisa punya baju baru. Tapi kita harus memikirkan kemungkinan kecelakaan. Melissa tetap pada pendiriannya. Glenn tersenyum padanya dan berkata, kalau begitu kita bisa makan lebih sedikit daging. Tidakkah kau merasa menghabiskan 50, tidak 100 menit di jalan adalah membuang-buang waktu? Kau dapat menggunakan waktu itu untuk membaca lebih banyak dan memikirkan banyak hal serta meningkatkan nilai pelajaranmu. Dengan begitu, Melissa, kau akan lulus dengan nilai yang baik. Kau akan dapat menemukan pekerjaan dengan gaji yang cukup layak. Ketika itu terjadi, apa yang perlu kau khawatirkan? Melissa terdiam. Glenn benar-benar menunjukkan pengalamannya berdebat di sosmed di depan keyboard dengan orang asing. Dan akhirnya ia berhasil meyakinkan Melissa. Akhirnya aku mampu mempengaruhinya. Bagaimana bisa ini dinamakan mempengaruhi? Ini namanya membujuk. Glenn lalu menambahkan, ingatlah untuk membeli daging sapi atau daging seperti daging kambing dan ayam. Makanlah sampai kenyang dan nikmatilah. Hanya dengan begitu kau akan punya tubuh yang sehat dan otak yang cerdas untuk belajarmu. Melissa memanyunkan bibirnya dan setelah beberapa detik terdiam, ia berkata, baiklah. Keesokan paginya setelah memastikan Melissa berangkat dengan kendaraan umum, Benson dan Glenn berangkat ke tempat kerja masing-masing. Glenn masuk ke pintu dan melihat O'Neill masih dengan jubah hitamnya dan Roseanne yang mengenakan pakaian kasual berwarna krem sedang ngobrol. Glenn memberi salam, selamat pagi, pada mereka. O'Neill lalu menjawab, selamat pagi Glenn. Kau tak mendengar suara-suara yang seharusnya tak kau dengarkan? Glenn menjawab, tidak. Aku tidur nyenyak semalam. O'Neill berkata, haha, jangan khawatir. Sebenarnya suara itu tak mudah didengar. Ayo ke gudang senjata. Kita lanjutkan pelajaran mistisisme hari ini.
Glenn lalu mengangguk. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Glenn bertanya dengan penasaran. O'Neill menunda jawabannya dan berkata, pengetahuan yang rumit dan mendasar. Tapi sebelum itu, aku akan mengajarimu trik yang menarik. Dia menunjuk ke rantai perak di pergelangan tangannya. Ada batu moonstone atau batu bulan murni yang tergantung di rantai itu. Selanjutnya kita masuk ke chapter 40 yang berjudul Kurikulum Mistisisme. Trik yang menarik? Tanya Glenn penasaran. O'Neill terkekeh dan berkata, aku akan patroli dulu di gudang senjata, gudang penyimpanan, dan arsip. Selama itu, gunakan 2 cangkir di atas meja untuk membuat 2 cangkir kopi. Dan salah satu cangkir, taruh sesuatu yang tidak enak. Mengenai apa itu, putuskanlah sendiri. Gunakan imajinasimu. Tapi ingat, jangan membuang terlalu banyak bubuk kopi. Karena itu adalah biji kopi yang ditanam di dataran tinggi Vena Potter dan digiling dengan tanganku sendiri. Baiklah, meskipun Glenn tidak yakin apa yang sedang direncanakan O'Neill, ia dengan senang hati menyetujuinya. Glenn memperhatikan O'Neill membuka gerbang besi di belakang meja yang menuju gudang senjata dengan kunci tembaga dan kemudian ia mendengar gema langkah kaki O'Neill dari dalam. Perlahan ia meletakkan cangkir-cangkir itu dan memastikan bahwa masih ada air panas di dalam teko. Ia membuka tutup kaleng perak dan menggunakan sendok kecil metalik. Glenn menyendok sesendok bubuk kopi yang kaya akan aroma ke dalam masing-masing cangkir. Kemudian ia menuangkan air panas dan mengaduknya. Setelah selesai, Glenn merenung sejenak dan duduk. Ia menyilangkan kaki kanannya dan mengambil sedikit lumpur yang menempel di bagian bawah sepatu bot kulitnya dan memasukkannya ke cangkir kiri. Kemudian ia mengaduknya, lalu dengan hati-hati hingga warna dan bau dari kedua cangkir kopi itu hampir tidak bisa dibedakan. Beberapa menit kemudian, O'Neill keluar dari gudang senjata sambil mengayunkan kuncinya. Ia kemudian menutup gerbang besi dengan bunyi berdenting. Sudah selesai? Matanya yang merah gelap dan agak keruh menoleh ke arah Glenn di seberang meja. Sudah, jawab Glenn sambil mengangguk. O'Neill terkekeh dan melepaskan rantai perak pergelangan tangannya lalu duduk. Ekspresinya segera berubah tenang. Ia mengulurkan tangan kirinya yang memegang rantai dan membiarkan rantai itu menggantung di atas cangkir kopi di sebelah kanannya. Moonstone atau batu bulan itu hampir menyentuh kopi itu. Di tengah keheningan yang menenangkan itu, batu bulan itu tiba-tiba bergetar. Batu itu mulai memutar, rantai itu berlawanan arah jarum jam. Cangkir inilah yang berisi benda yang tidak mengenakan itu, kata O'Neill dengan yakin. Tanpa menunggu Glenn memastikan, ia menyingkirkan rantai perak itu dan mengambil cangkir kopi lainnya, lalu menyeruputnya. Apa kau suka kopi pahit? Kalau aku biasanya ditambah 1 sendok makan gula dan 1 sendok makan susu. Glenn tidak menjawab tetapi malah bertanya dengan rasa tertarik. Ramalanmu memang akurat. Apakah karena batu bulan itu? Itu karena batu bulan kan? Trik ini dikenal dengan nama pendulum dowsing dalam ramalan atau juga disebut spirit dowsing. Trik ini bergantung pada koneksi antara astral proyeksimu dengan dunia arwah dan semesta. Untuk berkomunikasi dengan kecerdasan spiritual melalui bantuan bahan-bahan alami seperti kristal, permata, atau logam khusus. Baik dan buruknya suatu hal dapat diramalkan. Sekarang mari kita bicarakan tentang 2 cangkir kopi ini. Gerakan berlawanan arah jarum jam menyiratkan hal buruk, sedangkan gerakan searah jarum jam berarti baik. Jika tidak bergerak, berarti tidak baik ataupun tidak buruk. Kau dapat menulis pernyataan di selembar kertas. Catat ini, pernyataan dan bukan pertanyaan. O'Neill meletakkan cangkir kopi dan menjelaskannya secara rinci. Glenn lalu bertanya, apakah itu berarti tak boleh menggunakan kalimat tanya? Benar. Misalkan kau tak bisa menggunakan kalimat apakah si Anu bersedia menjadi tunanganku, melainkan kau harus menggunakan kalimat si Anu bersedia menjadi tunanganku. Lalu tulis kalimat itu di kertas dan letakkan di meja. Kemudian gunakan tangan non-dominanmu untuk memegang pendulum itu. Catat ini, tangan non-dominan. Saat memegang pendulum, sesuaikan panjang rantainya dan buat batu bulan itu menggantung tepat di atas kertas hingga hampir menyentuh apa yang kita tulis. Kemudian tutup mata dan ulangi kalimat itu 7 kali dalam pikiranmu. Buka matamu setelah selesai dan lihat apakah pendulum arwah berputar atau tidak. Jika tidak, tutup matamu lagi dan ulangi prosesnya hingga pendul itu bergerak.
Glenn mengangguk sedikit dan bertanya, berlawanan arah jarum jam berarti tidak, dan searah jarum jam berarti iya. Atau juga dapat diartikan sebagai keberhasilan atau kegagalan. Koreksi Oldnell. Ia mengajarkan Glenn penggunaan dan detail lain dari pendulum arwah. Glenn memikirkan hal itu dan menemukan bahwa itu adalah trik ramalan yang sangat berguna. Misalnya, ia dapat dengan cepat menggunakannya di lingkungan yang tak dikenalnya untuk menentukan apakah makanan yang ditawarkan kepadanya beracun atau tidak. Ia tidak memerlukan pengetahuan tambahan tentang biologi di lapangan. Guys, ingat trik ini ya. Soalnya ini adalah trik yang sangat berguna bagi Glenn di masa depan dan lumayan akan sering digunakan. Oke, lanjut. Tentu saja metode seperti itu terlalu sederhana. Jawaban yang didapatkan terbatas, hanya 2 atau 3 saja. Tak dapat digunakan untuk menyelidiki atau penafsiran yang lebih kompleks dan mendalam. Misalnya, ada makanan tertentu yang sedikit merusak tubuh namun tak serius. Dan jika ada orang kelaparan memakannya, maka tak akan jadi masalah. Dalam hal makanan ini, pendulum arwah tak akan mampu menganalisa hal tersebut. Aku harus segera menabung untuk membeli kristal atau perak murni untuk membuat pendulum arwah. Glenn menghela nafas. Oldnell menatapnya dengan bingung. Kemudian ia berkata, kau bisa langsung memintanya. Ini adalah hal standar bagi Beyonder, terutama Beyonder seperti kita ini, yang hanya berperan sebagai pendukung. Masih ada pendulum arwah topas dan perak murni di gudang senjata. Tapi aku kan masih belum menjadi anggota resmi tim. Jantung Glenn berdebar kencang karena kegembiraan, tetapi ia merasa sedikit ragu. Oldnell terkekeh dan berkata, bagi Beyonder, terlepas dari anggota resmi atau tidak, harus diberikan kemudahan. Di hal lain karena tidak ada kenaikan gaji. Mungkin kata tunjangan lebih cocok. Aku akan membuat permohonan pada kapten nanti. Glenn mengepalkan tangannya diam-diam. Baiklah, kata Oldnell sambil tersenyum. Kita bisa secara resmi memulai kurikulum mistisisme hari ini. Dasar-dasarnya terdiri dari simbolisme. Apa kau tahu apa itu simbolisme? Glenn mengingat-ingat kembali beberapa hal yang pernah ia dengar dan lihat dari dunia arwahnya dulu saat bertemu Madame Deli dan dunia berkabut. Ia berkata, simbol-simbol itu berada di luar jangkauan indera normal kita, jadi tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Simbol-simbol itu muncul sebagai hal yang abstrak dan mewakili berbagai makna yang berbeda. Benar, sangat akurat, seperti yang diharapkan dari seorang seer. Oldnell mengangguk. Hanya dengan memahami kemampuan untuk menafsirkan simbol-simbol, kau dapat benar-benar mengambil langkah selanjutnya ke dunia mistisisme. Ya, gambar-gambar pada kartu tarot, dan masing-masing elemen dalam gambar adalah simbol. Itu adalah simbol buatan manusia yang membantu kita memahami dan menafsirkan wahyu. Dia mengeluarkan selembar kertas dan mengambil pulpen di sampingnya. Dia menggambar sebuah lengkungan pendek. Setelah itu, dia menambahkan beberapa garis vertikal di bawah lengkungan tersebut. Ia menatap Glenn dan bertanya, apakah kau tahu apa maksud simbol ini? Glenn memandanginya cukup lama sebelum ia berkata dengan ragu, ini bulu mata? Oldnell terdiam beberapa saat dan menghela nafas. Ini adalah simbol rasi bintang bumper harvest, atau bahasa Indonesianya panen melimpah. Ini adalah rasi bintang Thunder Rose, atau bahasa Indonesianya guntur. Dan ini adalah rasi bintang Frost, embun beku, bahasa Indonesianya. Dia dengan santai menggambar beberapa simbol lagi. Saat Glenn mengingatnya, ia tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Nama-nama rasi bintang ini benar-benar sangat biasa. Ya, biasa. Glenn berkata dalam hati, norak dan kuno. Oldnell tersenyum. Kemudian ia berkata, Kasar Rosel juga berpikiran sama saat itu. Ia selalu berniat mengubah nama-nama rasi bintang menjadi hal-hal seperti Virgo, Cancer, dan Scorpion. Sayangnya ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan tradisi. Paling tidak nama-nama rasi bintang ini dan tanggal-tanggal yang terkait dengannya menunjukkan saat pertanian dan panen. Aku harus mengatakan bahwa Kaisar Rosel benar-benar orang yang punya banyak ide. Glenn kehilangan kata-kata dan berkata dalam hati, ya, Kaisar Rosel mungkin orang yang sangat baik saat ia masih hidup. Sambil membicarakan hal-hal lain, Oldnell mengajari Glenn cara menggambar ramalan astrolab dan menunjukkan hal-hal apa yang harus diperhatikan. Ia juga mengajarkan bahan-bahan dan cara pembuatan bola kristal, serta beberapa pilihan mantra.
Ajaran-ajaran itu membuat Clint kewalahan. Jika bukan karena Clint tahu bahwa potion Seer telah sedikit meningkatkan ingatannya, Clint pasti sudah lama meminta Oatmeal berhenti untuk memberikan semua informasi itu. Baiklah, itu saja untuk kelas mitisisme hari ini. Pelajari sendiri dan tanyakan padaku jika kau punya pertanyaan. Oden mengeluarkan jam saku emasnya dan membukanya dengan cepat untuk memeriksa waktu. Jangan lupa baca dokumen sejarah yang aku siapkan untukmu. Sejujurnya aku merasa takut untuk melihatnya. Baiklah, Glenn mengambil potongan-potongan kertas yang dibuat sketsa dengan simbol-simbol oleh Oatmeal. Ia dengan cepat mempelajari lagi pengetahuan mistisisme yang dipelajarinya hari ini agar tak lupa. O'Neill menyeruput secangkir kopi yang baru diseduh dan berkata, hafalan saja tidak akan berhasil. Kau harus sering menggunakannya, dengan begitu pengetahuan itu akan menjadi naluriah. Selain itu, cogitation harus dilakukan setiap hari. Dengan banyak latihan dan mempraktekkannya langsung, akan membuatmu mendapatkan kekuatan potion itu, menggali misteri yang disembunyikannya, dan menghilangkan efek-efek negatif yang tidak menyenangkan. Kalian mengingat acting dan klub ramalan. Lalu ia menganalisa. Kemampuan ramuanku berhubungan dengan ramalan. Berlatih sendiri tidak akan berhasil. Aku harus melakukan kontak dengan banyak orang dan meramal mereka agar dapat mendapatkan kekuatan potion itu dengan cepat. Aku berencana untuk bergabung dengan klub ramalan setelah punya uang cadangan nanti. Klub yang ada di Howe Street di Northborough itu untuk menjadi seorang seer, peramal sejati. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat ia sembunyikan dari Nighthawk di masa mendatang. Lebih baik memberitahu mereka secepatnya. Kemudian Oatmeal berkata, pendapatmu sangat mirip dengan Daly. Ia selalu bersikeras untuk menjadi seorang spirit medium, atau bahasa Indonesianya adalah medium arwah sejati. Oatmeal menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tapi mengapa kau harus menunggu memiliki uang cadangan? Kau dapat mengajukan permohonan kepada Dun dan meminta persetujuannya untuk pengeluaran itu. Organisasi seperti klub ramalan di dalamnya mungkin juga memiliki kultus atau anggota organisasi jahat. Sebagai anggota staf sipil Nighthawk dan Beyonder Standard, keanggotaanmu memudahkan kami untuk memantau mereka. Itu bagian dari pekerjaan. Kami harus memantau tempat-tempat seperti itu secara teratur. Tetapi karena kami kekurangan tenaga, kami tidak dapat mengawasinya lama-lama. Sekarang, itu dapat ditangani olehmu. Bisa begitu? Saat ia melihat ekspresi serius Oatmeal, Clint terkejut. Bisa membuat klaim pengeluaran untuk masalah pribadi. Aku tak tahu apa-apa mengenai hal itu. Memang, aku hanya seorang keyboard warrior. Kau ingin menggunakan uangmu sendiri untuk melakukan ini? Oatmeal tersenyum dan melihat wajah Clint. Clint segera menggelengkan kepalanya saat ia menjawab dengan tegas. Aku berencana untuk melaporkannya pada kapten. O'Neill mengangguk puas dan melihat cangkir kopi satunya lagi yang tadi di dalamnya dimasukkan benda tidak menyenangkan oleh Clint dan belum dibuang. Kemudian O'Neill bertanya, apa yang kau masukkan di kopi itu? Clint tersenyum malu. Oh, hanya lumpur dari sol sepatu botku. Warnanya dan bubuk kopimu terlihat hampir sama. O'Neill terkejut dan berteriak, kenapa kau belum membuangnya?